Halo semuanya, salam hangat, salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back dengan kami, kelompok 8 dari Studi Landasan Pendidikan kelas Pendidikan Fisika B. Sebelumnya, mohon perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amalia Mutia Syahida dari Program Studi Pendidikan Fisika B. Oke, teman-teman semuanya, di sini kali ini kita akan menjelaskan 3 materi yang sangat luar biasa. Materi pertama yaitu kita akan menjelaskan hakikat dari pendidikan yang ditinjau dari penglihatan Bapak Pendidikan kita. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai Trisakti Jiwa. Nah, Trisakti Jiwa menurut Ki Hajar Dewantara. Dan untuk materi yang terakhir ditutup dengan makna pedagogis menurut Tuturi Handayani. Wah, itu 3 materi yang lumayan hebat ya pada hari ini. Oke, buat hari ini kita langsungin aja kali ya. Untuk materi pertama mengenai hakikat dan pendidikan yang ditinjau dari Bapak Pendidikan kita nih. Ini akan disampaikan oleh pemateri hebat kita yang pertama, yaitu ada Kak Ismi. Oke, Kak Ismi, dipersilahkan untuk Kak Ismi untuk memaparkan materi yang akan dipaparkan pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ini kepada MC, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan bagaimana implikasinya bagi kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan merupakan hal yang amat penting bagi manusia dalam segala aspek kehidupannya. Pendidikan memberi pengaruh yang sangat besar bagi manusia agar manusia mampu bertahan hidup dengan membangun interaksi yang baik dengan sesamanya. Pendidikan sudah diberikan sejak dini supaya nilai yang ada di dalam pendidikan tersebut semakin mudah diterapkan di usia dewasa. Indonesia merupakan salah satu negara yang kini sedang mengalami masalah serius di bidang pendidikan. Pelanggaran demi pelanggaran terus sering muncul seiring berjalannya waktu. Contoh kasusnya seperti seorang guru yang melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap anak didiknya sendiri dan lain-lain sebagainya. Menurut Ahmad Tafsir menyebutkan bahwa di dalam salah satu acara, Abbas Asyafah pun mengatakan bahwa tujuan sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas berbeda dengan tujuan pendidikan barat. Tetapi tujuan pendidikan baratlah yang digunakan sebagai acuan oleh guru di Indonesia. Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa konsep pendidikan yang dianut oleh bangsa Indonesia sebenarnya merupakan hasil pemikiran Kiai Haji Dewantara. Mungkin tepat dipandang sebagai seorang pendidik yang humanis, rentang hidupnya syarat dengan aktivis politik, jurnalistik, dan pendidikan. Ia berambisi untuk membangun dan memajukan dimensi-dimensi kemanusiaan atau kecerdasan generasi bangsa Indonesia. Pendidikan adalah bidang yang dipandangnya tepat dijadikan landasan bangunan kemanusiaan di Indonesia. Refleksi mendasar seputar menjadi manusia bermartabat diupayakannya dalam melalui kerangka yang strategis untuk Indonesia pada zamannya, yakni pendidikan dan pengajaran. Dalam konteks itu pula, meski ia berkecimpung pada wilayah politik dan jurnalistik, ia kerap dipandang dan diakui oleh orang-orang pada masanya sebagai pendidik sejati. Suatu julukan yang tidak salah kalau kita cermati gagasannya yang tertuang dalam karya-karyanya, keyakinan bahwa pemikiran dan kepribadian seseorang tidak terlepas dari latar belakang keluarga, pergaulan sosialnya, dan pendidikannya. Sehingga beliau pun dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memasukkan kebudayaan ke dalam diri anak dan memasukkan anak ke dalam kebudayaan supaya anak menjadi makhluk yang insani. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut sebagai filsafat pendidikan Among yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme tentang kemampuan kodrati anak didik untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya. Di samping itu, digunakan kebudayaan yang sudah teruji oleh waktu menurut esensialisme sebagai dasar pendidikan anak untuk mencapai tujuannya khusus mengenai kebebasan berpikir. Menurutnya, bila membahayakan anak didik berbuat salah, maka akan diambil alih pamongnya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menggunakan kebudayaan asli Indonesia, sedangkan nilai-nilai barat diambil secara
selektif. Pada dasarnya, manusia diberi kebebasan atau kemerdekaan untuk berikhtiar mengembangkan alat-alat potensial dan potensi dasar tersebut, namun dalam perkembangannya tidak dilepaskan dalam adanya hukum-hukum yang pasti yang menguasai alam, atau hukum-hukum yang biasa disebut dengan takdir. Di samping itu, pertumbuhan dan perkembangan alat-alat potensial dan fitrah manusia itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor hereditas, lingkungan alam dan geografis, lingkungan sosial, kultural, sejarah, dan faktor-faktor temporal. Sebab itu, pendidikan yang dilakukan harus juga melihat juga faktor lingkungan, di samping faktor-faktor yang lainnya, dalam kaitannya dengan tugas dan tujuan manusia, yakni sebagai abdi Allah. Teman-teman, kita udah lihat nih penjelasan dari Kak Ismi tadi, bahwa sebenarnya hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu usaha untuk menginterrealisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak tersebut, sehingga anak bisa menjadi manusia yang utuh dan bijak gitu. Nah, kita bisa tahu nih bahwa bagaimana sih caranya kita untuk menerapkan hakikat-hakikat pendidikan itu dalam kehidupan sehari-hari bagi anak-anak. Nah, terima kasih untuk Kak Ismi yang sudah memaparkan penjelasan yang begitu hebat tadi. Selanjutnya kita lanjutkan ke pematerian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Akbar nih. Silahkan Kak Akbar. Baik, terima kasih kepada Amalia yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan tentang Trisakti Jiwa dan bagaimana sih cara menerapkan Trisakti Jiwa tersebut dalam proses pendidikan. Sebelum mempelajari tentang Trisakti Jiwa dalam pendidikan, yuk kita lihat terlebih dahulu proses pendidikan pada masa Ki Hajar Dewantara. Ciri-cirinya ada 3, yaitu Among, Tringa, dan Trina. Among adalah ketika guru memberikan perhatian yang tulus pada siswanya dan menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Tringa adalah pada saat pendidik memberdayakan pikiran siswanya agar paham, keadaan hati siswanya agar peka, dan kemampuan siswanya dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diberikannya. Serta Trina yaitu proses pembelajaran dengan menyimak, meniru, dan kemampuan pendidik untuk menarik peserta didiknya agar dapat mencari tambahan ilmu di luar pembelajarannya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip Trisakti Jiwa dalam pendidikan. Trisakti Jiwa terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah Tri, artinya 3, Sakti, artinya melampaui batas, dan Jiwa, artinya keadaan batin. Dalam prinsip ini, dalam pendidikan diharapkan siswa dapat meningkatkan 3 unsur jiwanya, yaitu pikiran, hati nurani, dan hawa nafsu. Menurut Ki Hajar Dewantara, apabila kita telah memiliki kemampuan pikiran yang sakti, maka kita harus memiliki kemampuan high order thinking skill, yaitu kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk mengevaluasi, dan kemampuan untuk mencipta. Itu kita harus dapat berpikir kreatif, kritis, problem solving, dan metakognitif. Yang terpenting di sini adalah kemampuan metakognitif, yaitu kemampuan untuk menguasai berbagai strategi dalam pembelajaran, sehingga dihasilkan 2 hal. Yang pertama adalah hati nurani yang diterapkan siswa melalui sifatnya yang pemaaf, rendah hati, dan murah hati, serta kehendak yang sakti, yaitu kepuasan dalam diri siswa saat berhasil melewati proses pembelajaran. Di sini siswa telah menyadari bahwa proses pembelajaran tersebut bukanlah suatu paksaan tetapi kebutuhan seluruh manusia. Setelah dijelaskan tentang konsep Trisakti Jiwa, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih menerapkan konsep ini dalam proses pembelajaran? Caranya adalah dengan menerapkan inti dari Trisakti Jiwa tersebut dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan melibatkan pikiran, hati nurani, dan hawa nafsu. Misalnya, seorang guru yang ingin mengajari siswanya tentang banjir dan cara mengatasinya. Yang pertama yang harus dilakukan guru tersebut adalah melibatkan pikiran. Itu dengan membuat siswa bertanya-tanya, apa sih penyebab dari banjir tersebut? Lalu, guru juga harus melibatkan hati nurani dengan meminta siswanya untuk memasukkan mainan favoritnya ke dalam ember berisi air comberan secara bergantian, sehingga siswanya mendapat rasa empati terhadap korban bencana banjir secara langsung dan mengarahkan hawa nafsunya untuk membantu korban bencana tersebut. Waduh nih, ini penjelasan dari
Kak Akbar ini nggak kalah menarik nih ya dari penjelasan Kak Ismi tadi. Penjelasan Kak Akbar di sini mantap banget nih. Ini menjelaskan tentang konsep dari Trisakti nih yang terdiri dari cipta rasa dan karsa. Itu udah cukup lengkap juga ya. Kita mulai ke pematerian selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Kak Aas nih. Oke, silahkan untuk Kak Aas untuk menyampaikan materi yang akan disampaikannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Amalia yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menjelaskan mengenai makna pedagogis dari Tuturi Handayani ini. Nah, sebelum masuk pada apa makna pedagogis dari Tuturi Handayani ini, kita harus membahas terlebih dahulu apa itu pedagogis. Pedagogis adalah suatu ilmu atau seni yang mempelajari tentang cara pembelajaran pendidik terhadap siswa. Adapun menurut KBBI sendiri, pedagogis adalah suatu hal yang bersifat mendidik. Sedangkan untuk mendidik sendiri adalah suatu usaha atau upaya seorang pendidik mengarahkan siswanya ke arah kedewasaan. Artinya, sebagai seorang pedagogis, maka harus mampu mendidik dengan cara yang lebih baik atau lebih bijak sehingga mampu dipahami dan diingat dan dapat digunakan oleh siswanya di kemudian hari. Selanjutnya adalah tentang Tuturi Handayani. Tuturi Handayani merupakan bagian dari simbol yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional. Beliau mencetuskan Tuturi Handayani ini untuk taman siswanya yang berada di Yogyakarta pada tahun 1922. Adapun simbol tersebut berbunyi Ingasa Sung Tuludo Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberikan contoh yang baik, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Nah, berdasarkan semboyan tersebut, kita mampu mengambil arti bahwa sebagai seorang pendidik, kita itu harus mampu memberikan suatu arahan yang baik, kemudian dorongan, menjadi teladan, memberikan motivasi, memberikan semangat, bimbingan, kemudian memberikan suasana kondusif saat pembelajaran, memberikan contoh yang baik dan bermoral di hadapan anak didiknya. Agar kita semakin paham bagaimana makna pedagogis dari Tuturi Handayani ini, saya akan memberikan beberapa contoh dari implementasi bagaimana Tuturi Handayani ini dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah ketika kamu atau seorang pendidik menggunakan cara ceramah atau metode ceramah. Nah, dengan metode ceramah, kamu harus benar-benar siap dan tahu apa yang kamu ajarkan tersebut adalah merupakan hal yang benar dan baik untuk siswa-siswanya. Yang kedua adalah jika seorang pendidik atau kamu menggunakan metode diskusi. Pada saat menggunakan metode diskusi, kamu dapat memberikan masukan atau arahan yang relevan bagi anak didik kamu. Nah, dan yang ketiga atau yang terakhir, ketika kamu mengamati atau mengikuti dan mengarahkan siswa-siswa kamu dalam melakukan pengimplementasian apa yang telah dipelajari, maka kamu hanya berada di belakang sebagai pendorong mereka untuk melakukan hal tersebut. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kali ini mengenai makna pedagogis dari Tuturi Handayani ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Amalia. Wah, ternyata materi yang kali ini tuh gak kalah hebat dari materi-materi sebelumnya. Ini tuh menjelaskan tentang Tuturi Handayani yang kita jadikan sebagai semboyan kita gitu. Aduh, ini hebat banget sih ya. Dan buat hari ini ternyata kita sudah menyampaikan 3 materi yang sangat berbobot, yang sangat wow gitu untuk kita bahas di kalangan pendidikan seperti kita. Dan disampaikan pula oleh ketiga materi hebat nih. Aduh, makasih banget nih ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Ismi, Kak Akbar, dan juga Kak Aas yang sudah menyampaikan materi yang sangat-sangat hebat pada hari ini. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya mendapatkan satu quotes dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin quotes ini atau pepatah ini sudah tidak aneh, sudah tidak asing lagi di telinga kita, tapi akan saya ucapkan lagi. Ing ngarsa sang tulada, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa atau ide. Dan dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Mungkin kita cukupkan sekian kali ya untuk hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua mau berkenan untuk mendengarkan kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan pada teman-teman semua, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Oke, untuk mengakhiri acara pada hari ini, akan saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.